mencari informasi dari mereka. Mencari informasi tentang musuh dari mereka. Kalau mencari, intinya mau mencari informasi. Oh, masalah tidak legalnya. Ya. Misalnya Intel, ya, Telik Sandi, itu kan mencari berita-berita musuh, ya, secara kan jelas secara tidak legal. Itu boleh apa tidak? Ya, kalau masalah itu boleh-boleh saja. Ini tidak ada kaitan dengan tauhid. Ya, tidak ada kaitan dengan tauhid. Ya, kalau yang tadi itu, kalau kemudian kita menggunakan jasa jin yang bisa, ya, mencuri dengar, entah dari takdir yang di langit, entah informasi-informasi di bumi, ya, kita menggunakan jasa bangsa jin. Nah, itu masuk ke ranah akidah, masuk ke ranah tauhid. Ini haram, ini bisa mencederai akidah kita. Nah, apalagi ketika kita percaya dengan apa yang dia sampaikan. Nah, itu bisa membuat kita kafir. Faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, kayak gitu. Nah, tapi kalau dilakukan secara normal orang, misalnya ada orang nyusup, ya, nyusup ke musuh, untuk nelik sandi gitu, ya, cari informasi tentang musuh, itu sah-sah saja. Baik musuh nginteli kita atau kita yang nginteli musuh, itu sah-sah saja, itu dalam peperangan. Ya, nanti kuat-kuatan kan, bahwa posisi telik sandi itu sangat-sangat penting sekali. Penting sekali. Rasulullah pun pakai. Ya, telik sandi itu Rasulullah pakai. Sehingga apa? Kenapa Rasulullah kadang datang duluan, menyerang duluan? Kenapa? Beliau sudah dapat informasi dari telik sandi bahwa kampung ini akan menyerang Rasul. Nah, sehingga sebelum diserang, serang duluan. Itu kayak gitu. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat heroik, ya, sangat heroik, sangat pokoknya menakjubkan itulah. Ini yang dipersembahkan oleh tentara-tentara Islam atau orang Islam. Jadi ada kisah begini. Ada 2 orang, satu bapaknya, satu anaknya. Pas ada musuh datang ke negeri Islam ini, sebelum masuk, ini kan orang lagi di luar, ditangkap. Nah, tujuannya nangkap apa? Cari informasi. Di sana ada berapa orang, letak sumurnya di mana, letak senjatanya di mana, gitu kan. Nah, itu kan kalau kita dapat informasi itu tinggal mau nyerang gampang, mana duluan gitu, ya. Nah, ini orang itu 2 ini didedes-dedes ibaratnya, suruh bicara tentang kondisi negerinya atau kampungnya. Nggak mau, mau dipukul, pokoknya diam. Kenapa? Kalau membocorkan sangat berbahaya. Nah, yang heroknya di mana? Jadi si bapak ini itu khawatir kalau anaknya nanti nggak kuat siksaan. Akhirnya dia bisa ngoceh gitu. Terus dia bilang, "Dah, tapi antara kita saja. Nyong harap ngasih informasi ke kalian, tapi nanti dia bisa tahu kalau saya bocorkan. Nanti saya kalau pulang pasti saya akan dieksekusi sama mereka. Maka saya minta amankan dia dulu." Artinya bunuh saja dia. Nanti setelah itu gampang, ya, kita ngomong. Akhirnya apa? Itu anak dibunuh. Atas saran siapa? Bapaknya ini kan. Kenapa? Bapaknya khawatir kalau si anak ini nggak kuat, ya, siksaan, akhirnya bocor informasi itu. Akhirnya lebih baik dia mati nggak apa-apa. Ini tumbal dalam perjuangan. Subhanallah. Nah, setelah anaknya dibunuh, orang ini nggak tahu ini anak bapak, antara anak bapak. Taunya ya 2 orang pokoknya. Nah, setelah anaknya dibunuh itu, si bapak, "Hai, kalian tahu tidak? Yang kalian bunuh itu siapa? Yang kalian bunuh itu adalah anak dagingku sendiri."
Loh, kok tega kamu orang tua kayak gitu? Ini bukan masalah tega-tega. Ini adalah menyelamatkan nyawa yang lebih banyak. Sekarang hanya ada saya. Silahkan kamu mau siksa saya kayak apa, aku tidak akan memberikan satu informasi pun pada kalian. Hebat apa enggak? Itu patriotisme. Ya, mental seorang pejuang kayak gitu. Rela ya untuk keselamatan sebuah komunitas, ya, sebuah bangsa misalnya, ya korbankan diri sendiri. Udah itu dibunuh, ini dibunuh, ya nggak masalah. Coba kalau ini dibunuh, yang bapaknya dibunuh, kemudian anaknya nggak kuat, bocor kan? Nah bocor habis sana gitu. Luar biasa. Itu masalah intelijen ya sangat strategis sekali intinya. Ya. Jadi kalau kayak tadi sifatnya tidak pakai jasa-jasa halal. Ya. Tapi kalau pakai jasa dan itu rata-rata pakai. Ya, orang-orang yang nggak kenal agama, ya pakai itu jasa-jasa dukun, jasa-jasa jin pakai. Ini ada di mana, itu kan memang jin bisa melakukan itu. Sehingga kadang orang bersembunyi di mana pun jadi kelihatan, ketahuan. Kadang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Tapi memakai jasa jin, ya, dukun untuk hal-hal seperti itu termasuk apa? Cacat pada akidah. Wallahu a'lam.